Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Almer Antorik dari program studi Sistem Komputer angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan jaringannya dengan memahami model OSI dan TCP atau IP. Nah, di mana di sebuah perusahaan teknologi ingin mengoptimalkan infrastruktur jaringannya untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan komunikasi data. Saat ini mereka mengalami beberapa masalah seperti keterbatasan bandwidth yang menyebabkan akses internetnya lambat, gangguan transmisi yang menyebabkan data hilang atau rusak, serta kesalahan data yang membuat informasi tidak akurat dalam pengiriman informasi. Tentu, ini menjadi masalah karena tanpa jaringan yang cepat dan stabil, perusahaan akan kesulitan menjalankan operasionalnya dengan baik. Oleh karena itu, kita akan belajar memahami bagaimana data dikirim melalui setiap lapisan dalam model OCP dan TCP atau IP. Nah, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu model OSI dan TCP atau IP. Apa itu model OSI? Model OSI atau Open System Interconnection merupakan sebuah model konseptual yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization untuk mendefinisikan bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam proses komunikasi data. Berikut adalah 7 lapisan dari OSI. Yang pertama, ada physical layer, yaitu lapisan fisik, yang mana berfungsi untuk mentransmisikan bit data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media fisik seperti kabel atau gelombang nirkabel. Cara kerjanya adalah dengan mengubah data digital menjadi sinyal fisik yang bisa ditransmisikan melalui perangkat seperti Ethernet, Wi-Fi, fiber optik, dan Bluetooth. Yang kedua, ada data link layer yang berfungsi mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal dengan memastikan data dikirim tanpa kesalahan menggunakan alamat MAC. Data dikemas dalam bentuk frame dan dikirim melalui switch atau bridge. Contoh dari data link layer yaitu adalah protokol Ethernet dan Wi-Fi yang bekerja dengan MAC address untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Berikut yang ketiga, ada network layer, yaitu lapisan jaringan yang bertanggung jawab atas pengalamatan dan routing data menggunakan alamat IP dan memastikan data sampai ke tujuan dengan benar. Router membaca IP address dan menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data. Contoh dari protokol yang bekerja di lapisan ini adalah IP versi 4, IPv6, ICMP, dan perangkat seperti router dan gateway. Berikut yang keempat, ada transport layer, yaitu lapisan transport, mengatur keandalan dan efisiensi pengiriman data menggunakan protokol TCP dan UDP. Data dikemas dalam segmen dan diberikan nomor urut agar bisa diatur ulang di tujuan. Contoh dari penggunaan dari TCP adalah web browsing dan email, serta UDP untuk streaming dan gaming online. Berikut yang kelima, ada session layer, lapisan sesi, yang berfungsi mengelola sesi komunikasi antar perangkat, memastikan koneksi tetap terbuka selama proses transfer data berlangsung. Lapisan ini juga menangani autentikasi dan pemulihan koneksi jika terputus. Contoh protokol yang bekerja di lapisan ini adalah NetBIOS, RPC, dan RDP yang digunakan dalam komunikasi jarak jauh. Berikutnya ada presentation layer, lapisan presentasi, yang bertugas menerjemahkan, menginskripsi, dan mengompresi data agar dapat dipahami oleh sistem penerima. Nah, misalnya dari enkripsi SSL atau TLS untuk keamanan komunikasi HTTPS dan atau format file seperti JPEG, PNG, dan MP3 yang dikompresi sebelum dikirim agar lebih efisien. Berikut dan yang terakhir yaitu application layer, lapisan aplikasi,
berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan jaringan seperti web browsing, email, dan transfer file. Contohnya adalah HTTP atau HTTPS untuk browsing, FTP untuk transfer file, dan SMTP atau IMAP untuk email. Lapisan ini memastikan pengguna dapat mengakses dan menggunakan layanan jaringan dengan baik. Selanjutnya kita akan memahami apa itu model TCP atau IP. Model TCP atau IP ini Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah arsitektur jaringan dasar internet yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS. Model ini menetapkan standar komunikasi untuk memastikan perangkat berbeda dapat berkomunikasi secara andal dalam jaringan yang luas. Dan sama seperti model OSI, model TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan yang utama yang menangani komunikasi data dari perangkat ke perangkat lainnya. Berikut penjelasan dari setiap lapisan. Nah, bisa dilihat di sini ada bisa dilihat di sini ada yang pertama ada Network Access Layer, yang mana lapisan ini menangani komunikasi antar perangkat dan jaringan fisik, termasuk pengiriman data dalam bentuk sinyal melalui kabel atau nirkabel. Cara kerjanya melibatkan alamat MAC, teknologi seperti Ethernet, Wi-Fi, dan fiber optik, serta perangkat seperti switch dan modem yang memastikan data bisa ditransmisikan dengan baik dalam satu jaringan lokal. Yang kedua adalah ada Internet Layer, lapisan internet bertanggung jawab atas pengalamatan dan routing data menggunakan IP address agar dapat dikirim antar jaringan. Data dikemas dalam paket dan dikirim melalui jaringan menggunakan router yang menentukan jalur terbaik ke tujuan. Contohnya adalah IPv4, IPv6, ICMP untuk ping, dan ARP mengonversi alamat IP ke MAC address yang digunakan dalam komunikasi internet. Yang berikut ada Transport Layer, mengatur keandalan pengiriman data atau antara pengirim dan penerima menggunakan 2 protokol utama, yaitu TCP, andalkan koneksi memastikan data urut dan utuh, serta UDP lebih cepat tetapi tanpa garansi keutuhan data. TCP digunakan dalam web browsing, email, dan transfer data, sedangkan UDP digunakan dalam streaming video, gaming online, dan VoIP. Dan yang terakhir ada Application Layer, menyediakan layanan jaringan yang langsung berinteraksi dengan pengguna seperti web browsing, email, dan transfer file. Protokol yang bekerja di dalam lapisan ini mencakup HTTP atau HTTPS, browsing web, ada FTP file transfer, SMTP, IMAP, POP3, email, dan DNS mengonversi nama domain menjadi IP address untuk memastikan layanan internet dapat digunakan dengan baik. Meskipun berbeda jumlah lapisannya, kedua model ini memiliki fungsi yang sama dan bekerja sama dalam komunikasi jaringan. Berikut kita akan membahas bagaimana data dikirim dalam jaringan. Nah, saat Anda mengirim email, data tidak langsung terkirim begitu saja, tetapi melewati beberapa proses dalam model OSI yang terdiri dari 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki tugasnya masing-masing untuk memastikan data sampai dengan benar ke penerima. Berikut ada tahapan dari pengiriman email dari setiap lapisan. Yang pertama, kita mulai dari lapisan aplikasi. Anda menulis email dan mengirimnya melalui aplikasi seperti Gmail atau Outlook. Dan yang kedua, lapisan presentasi. Data dikodekan atau dienkripsi agar aman, terutama jika menggunakan TLS, yaitu Transport Layer Security. Yang ketiga, lapisan sesi. Koneksi antara pengirim dan penerima dibuat agar email bisa dikirim tanpa gangguan. Yang keempat, lapisan transport. Data dipecah menjadi paket kecil dan diberi nomor agar bisa disusun kembali dengan benar di penerima.
Berikut yang kelima ada lapisan jaringan. Setiap paket diberi alamat IP tujuan dan dikirim melalui jaringan internet. Yang keenam, lapisan data link. Paket dikemas dalam bentuk frame dan diperiksa apakah ada kesalahan dalam pengiriman. Yang ketujuh, lapisan fisik data. Yang pada lapisan fisik, data dikirim dalam bentuk sinyal listrik, kabelan, gelombang radio Wi-Fi, atau cahaya fiber optik. Nah, di sisi penerima, proses ini akan dibalik hingga email dapat ditampilkan dengan benar di aplikasi penerima. Dan apa yang akan terjadi jika terjadi masalah dalam pengiriman email tersebut? Jika terjadi masalah jaringan lambat atau paket hilang, TCP di lapisan transport akan mengirim ulang paket yang hilang. Jika terjadi gangguan sinyal, lapisan data link akan mendeteksi kesalahan dan meminta pengiriman ulang. Jika alamat tujuan salah, lapisan jaringan akan membatalkan pengiriman dan mengembalikan pesan error ke pengirim. Nah, model OSI memastikan data dikirim dengan aman dan tanpa kesalahan, sehingga komunikasi dalam jaringan dapat berjalan dengan lancar. Berikut selanjutnya kita akan membahas bagaimana model OSI dan TCP atau IP membantu mengatasi masalah jaringan. Dalam dunia bisnis modern, komunikasi data yang cepat, stabil, dan aman sangatlah penting. Namun, perusahaan sering menghadapi berbagai tantangan dalam jaringan seperti mengatasi masalah seperti keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, dan kesalahan data dalam pengiriman. Untuk mengatasi masalah ini, model OSI, Open System Interconnection, dan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan efisiensi jaringan. Nah, berikut adalah bagaimana model OSI dan TCP atau IP membantu dalam mengatasi permasalahan jaringan. Dalam mengatasi masalah yang pertama, ya, ini ada mengatasi keterbatasan bandwidth, dapat kita dapat menggunakan kompresi data di lapisan presentasi, yaitu layer ke-6 OSI. Data dapat dikonversi sebelum dikirim untuk mengurangi ukuran file dan menghemat penggunaan bandwidth. Contoh teknik kompresi yaitu gzip, Brotli, dan LZ77. Dalam komunikasi multimedia, kompresi gambar JPEG, PNG, video H264, VP9, dan suara MP3 AAC sangat membantu mengurangi beban jaringan. Yang kedua, upgrade perangkat jaringan, yaitu layer 1 sampai layer 1 physical dan layer 3 network. Penggunaan router, switch, dan perangkat jaringan terbaru yang mendukung kecepatan lebih tinggi seperti gigabit internet atau Wi-Fi 6 dapat meningkatkan efisiensi jaringan. Memastikan perangkat mendukung fitur quality of service untuk mengatur prioritas lalu lintas data. Berikut, terapkan load balancing di lapisan jaringan. Layer ketiga OSI dan IP layer TCP atau IP. Load balancing membagi lalu lintas jaringan ke beberapa jalur atau server agar tidak ada satu jalur yang terlalu terbebani. Contoh, round robin load balancing, list connection, dan weighted load balancing. Umumnya diterapkan pada server berbasis cloud computing dan content delivery network untuk meningkatkan kinerja jaringan. Yang kedua, mengurangi gangguan transmisi. Nah, gangguan transmisi seperti paket data hilang, tertunda, atau rusak dapat menyebabkan komunikasi yang tidak stabil. Model OSI dan TCP atau IP menyediakan beberapa solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, menggunakan protokol TCP di lapisan transport. Nah, TCP memastikan bahwa data yang dikirim akan diterima secara berurutan dan utuh. Jika terjadi gangguan, TCP akan mengirim ulang data yang hilang melalui mekanisme retransmission timeout. Kemudian untuk komunikasi real time seperti VoIP atau video streaming, UDP User Datagram Protocol digunakan sebagai alternatif karena lebih cepat.
Yang kedua, dapat menggunakan error detection di lapisan data link. Error detection digunakan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada paket data yang dikirim. Dapat digunakan metode umum seperti cyclic redundancy check. Yang kedua, checksum. Yang ketiga, parity bit. Diterapkan pada protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi untuk menjaga integritas data selama transmisi. Yang ketiga, memilih media transmisi yang lebih stabil. Jenis media transmisi sangat mempengaruhi stabilitas dan kecepatan jaringan. Kita bisa memilih beberapa media transmisi seperti fiber optik, lebih cepat dan stabil dibandingkan kabel tembaga karena tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Yang kedua ada Ethernet, memiliki latensi lebih rendah dibandingkan Wi-Fi, cocok untuk koneksi yang stabil. Yang ketiga ada Wi-Fi 6, lebih baik dalam menangani banyak perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Berikut kita akan membahas cara menyelesaikan masalah yang ketiga, yakni mencegah kesalahan data dalam pengiriman. Nah, kesalahan data selama pengiriman dapat menyebabkan informasi tidak akurat atau bahkan hilang. Untuk mengatasinya, model OSI dan TCP atau IP menyediakan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan enskripsi di lapisan presentasi. Enskripsi melindungi data selama transmisi agar tidak mudah disadap atau dimodifikasikan oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh dari enskripsi sendiri ada TLS, Transport Layer Security, untuk komunikasi web yang aman. Yang kedua ada AES, Advanced Encryption Standar, untuk keamanan data tingkat tinggi. Diterapkan pada protokol seperti HTTPS, VPN, dan SSH untuk menjaga privasi data. Yang kedua ada mekanisme menggunakan protokol ACK di lapisan transport. ACK, Acknowledgement, adalah mekanisme di dalam TCP yang memastikan bahwa penerima telah menerima data dengan benar. Jika tidak ada balasan ACK, maka pengirim akan mengirim ulang data tersebut. Sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan keakuratan tinggi seperti transaksi perbankan dan pengiriman email. Yang ketiga ada mekanisme menerapkan routing yang efisien di lapisan jaringan. Routing menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data dari sumber ke tujuan. Menggunakan protokol routing dinamis seperti OSPF, Open Shortest Path First, menemukan jalur tercepat dan terbaik. BGP, Border Gateway Protocol, digunakan di internet untuk menghubungkan berbagai jaringan. Dan dengan routing optimal, kemacetan jaringan dapat dikurangi dan waktu respon menjadi lebih cepat. Berikut saya memiliki kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa memahami model OSI dan TCP atau IP sangat penting dalam meningkatkan efisiensi komunikasi data dalam suatu perusahaan. Dengan menerapkan konsep ini, berbagai permasalahan jaringan dapat diatasi secara efektif. Beberapa permasalahan umum dalam komunikasi data dan solusinya di antara lain adalah keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan penerapan kompresi data, load balancing, dan upgrade perangkat. Dan kedua, gangguan transmisi dapat diminimalkan dengan protokol TCP, error detection, serta pemilihan media transmisi yang lebih baik. Yang ketiga, kesalahan data dalam pengiriman dapat dicegah melalui enskripsi, protokol ACK, dan optimasi routing. Dan rekomendasi dari saya untuk perusahaan tersebut, untuk meningkatkan efisiensi dan kendala jaringan, perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi sebagai berikut, yaitu menggunakan jaringan berbasis fiber optik untuk mendapatkan kecepatan dan stabilitas yang lebih tinggi. Dan kedua, menerapkan quality of service QoS guna memprioritaskan lalu lintas data yang lebih penting. Dan yang ketiga, menggunakan sistem monitoring jaringan agar dapat mendeteksi dan menangani gangguan dengan lebih cepat. Dan yang keempat, melakukan upgrade infrastruktur jaringan secara berkala guna menjaga performa dan keamanan sistem komunikasi data. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas,
mengurangi downtime, serta memastikan komunikasi data yang lebih lancar dan efisien.